Coba deh bayangin, ada sebuah kerajaan yang hukum tertingginya itu bukan kitab undang-undang, tapi harga diri. Nah, di Sulawesi Selatan, kerajaan kayak gitu tuh beneran ada. Namanya Kerajaan Bone. Buat dunia luar, Bone mungkin dikenal sebagai kekuatan politik dan maritim yang hebat. Tapi bagi orang-orangnya, Bone adalah wujud nyata dari Siri, sebuah kehormatan yang nggak bisa ditawar sama sekali. Untuk bisa ngertiin seluruh cerita ini, kita harus mulai dari sini. Kalimat ini tuh bukan sekedar pepatah loh, ini adalah kunci buat ngebuka cara pandang dan setiap keputusan yang pernah dibuat sama orang Bugis. Anggap aja ini inti dari semua yang akan kita bahas. Dan ini dia konsep utamanya, Siri. Bayangin aja ini tuh kayak sistem operasi budaya mereka. Setiap tindakan, dari mulai negosiasi dagang sampai ngumumin perang, selalu disaring lewat satu pertanyaan penting. Tindakan ini bakal ngejaga atau malah ngerendahin sirih kita? Oke, sekarang kita coba mundur dikit ya. Soalnya, buat ngertiin karakter sebuah kerajaan, kita harus lihat dulu di mana dia lahir. Kisah Bone, ya, kayak banyak kisah besar lainnya, dimulai dari geografi dan mitos yang ngebentuk dia. Coba deh lihat petanya. Bone itu nggak tumbuh di tempat terpencil. Posisinya strategis banget, jadi kayak jembatan alami antara pesisir yang super sibuk sama jalur perdagangan rempah. Dan dataran di pedalaman yang subur. Jadi, siapapun yang nguasain titik ini, ya, dia yang pegang kendali ekonomi di kawasan itu. Dan orang-orang yang tinggal di sini, itu ya cerminan dari alamnya. Sebagai pelaut ulung, mereka ngelihat lautan itu bukan sebagai penghalang, tapi justru sebagai jalan raya. Sebagai pedagang, mereka berani ambil resiko. Dan sebagai pejuang, mereka terkenal disiplin dan gigih banget. Karakter inilah yang jadi fondasi kekuatan Bone. Setiap kerajaan kan butuh cerita asal-usul yang keren ya. Nah, buat Bone, ceritanya adalah tentang Toma Nurung. Tapi ini bukan sekedar dongeng tentang Raja Titisan Dewa loh. Mitos ini sebenarnya adalah sebuah kontrak sosial. Simbol bahwa penguasa itu nggak bisa berkuasa seenaknya, tapi terikat sama perjanjian suci dengan rakyatnya yang diatur oleh adat. Jadi, masyarakat mereka itu ditopang sama 3 pilar ini. Ada Ade, yaitu hukum adat yang ngatur semua tatanan sosial. Terus ada PC, rasa solidaritas dan empati yang bikin komunitas mereka kuat. Dan yang jadi bensinnya, bahan bakar dari semuanya, ya Shiri itu. Ade dan PC itu menjaga keseimbangan, tapi Shirilah yang bikin mereka bergerak. Nah, di tengah masyarakat yang harga dirinya setinggi langit ini, muncullah satu sosok yang tindakannya bakal terus dikenang sepanjang sejarah. Namanya Arung Palaka, seorang pria yang dihadapkan pada pilihan yang mustahil banget. Jadi gini ceritanya. Di abad ke-17, panggung politik di Sulawesi Selatan itu didominasi sama satu kekuatan besar, Kesultanan Gowa Talo. Waktu itu, Bone posisinya lagi sulit banget, ditekan dan statusnya direndahin. Situasi ini bagi orang Bone bukan cuma masalah politik, ini adalah serangan langsung ke Siri mereka. Disinilah Arung Palaka muncul ke panggung sejarah. Dan sampai sekarang, namanya tuh masih jadi perdebatan. Apakah dia pahlawan pembebas yang ngembaliin harga diri rakyatnya? Atau dia cuma seorang politisi pragmatis yang bikin aliansi kontroversial demi kekuasaan? Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Buat rakyat Bone, dia tuh pahlawan tanpa tanding yang ngebebasin mereka dari penindasan Goa. Tapi, buat mencapai itu, dia kerjasama dengan VOC, kekuatan kolonial Belanda. Ini nunjukin bahwa dalam pertarungan demi harga diri, batas antara kawan dan lawan bisa jadi kabur banget. Tapi bagi Arung Palaka, tujuannya cuma satu, ngembaliin Siri Bone, apapun caranya. Oke, sekarang kita fast forward yuk, loncat beberapa abad ke depan, ke awal abad ke-20. Era Arung Palaka udah lama lewat, musuhnya udah ganti, tapi pertaruhan yang dihadapi Bone masih sama persis. Kehormatan. Penting banget buat kita sadari, ya, perlawanan Bone ini bukan cuma satu momen heroik aja. Kayak yang bisa kita lihat di sini, ini tuh maraton perlawanan selama ratusan tahun. Mulai dari konflik sama Goa, sampai serangkaian perang dan negosiasi alot sama Belanda. Nundukin Bone itu nggak pernah jadi urusan gampang. Di awal tahun 1900-an, Belanda akhirnya mutusin buat menaklukkan seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan sampai tuntas, dan mereka datang dengan kekuatan militer modern yang jauh lebih unggul. Secara logika, Bone nggak punya kesempatan sama sekali, tapi mereka tetap ngangkat senjata. Mereka bertempur bukan karena mikir bisa menang. Mereka cukup realistis kok buat tahu kalau hasil akhirnya udah bisa ditebak. Jadi, kalau bukan buat kemenangan, terus buat apa dong? Jawabannya adalah inti dari semua pemahaman kita soal Bone.
Perang terakhir ini adalah sebuah pernyataan sikap. Mereka berjuang bukan buat ngubah hasil, tapi buat tentuin cara mereka kalah. Bagi mereka, jauh lebih baik gugur di medan perang dengan Siri yang utuh daripada hidup sebagai taklukan yang kehilangan harga diri. Akhirnya, secara politik, kerajaan Bone pun takluk. Benderanya diturunkan, kekuasaannya berakhir. Tapi pertanyaannya, apa mereka beneran kalah? Warisan mereka justru nyeritain kisah yang berbeda. Ini ngajarin kita satu hal yang menarik banget. Sebuah istana bisa diduduki, seorang raja bisa diasingkan, wilayah bisa dikuasai. Tapi identitas sebuah bangsa, nilai-nilai yang udah mendarah daging di budaya mereka, ternyata jauh lebih susah buat ditaklukkan. Bukti semangat itu ada di mana? Kita bisa lihat dalam hukum AD yang sampai sekarang masih dihormati di banyak komunitas Bugis. Kita bisa dengerin lewat kisah-kisah lisan yang terus diceritain turun-temurun. Dan kita bisa rasain dalam semangat merantau orang Bugis yang menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan dunia, sambil ngebawa etos kerja dan harga diri mereka. Jadi, kalau kita lihat lagi keseluruhan cerita ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil. Pertama, kita lihat gimana harga diri itu bisa jadi bahan bakar perlawanan yang luar biasa kuat. Kedua, kita juga jadi tahu kalau budaya dan adat itu bukan sekedar hiasan, tapi bisa jadi tulang punggung sebuah bangsa. Dan terakhir, kisah Arung Palaka ngingetin kita bahwa pahlawan dalam sejarah itu jarang banget ada yang hitam putih. Pada akhirnya, semua jalan dalam cerita ini, politik, perang, legenda, dan ketahanan budaya, semuanya balik lagi ke satu kata sakti yang udah kita bahas dari awal, sirih. Itulah benang merah yang nyatuin seluruh sejarah kerajaan Bone. Maka, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Secara politik, kerajaan Bone memang sudah berakhir. Tapi kalau esensi dari kerajaan itu, yaitu Siri, terus hidup dalam diri masyarakatnya sampai hari ini, apakah kehormatan mereka sebenarnya pernah benar-benar bisa dikalahkan?